Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kembali memberikan kepada kita taufik, kesempatan melalui kudrah dan inayahnya untuk kembali hadir dalam majlis tadabbur Al-Qur'an yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan Allah kesehatan, sehat walafiat dan senantiasa dalam keistiqomahan di jalannya. Salam Amin, beserta salam amin. kita doakan untuk uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa juga Allah curahkan dan berikan senantiasa kepada keluarga beliau, turunan beliau, kepada seluruh sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in dan juga kepada seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu, pagi ini kita kembali akan lanjutkan kajian tadabbur Al-Qur'an. Insyaallah pagi ini kita akan membahas Tadabbur surah Al-A'raf ayat 160 sampai 163. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum kita lanjutkan, kita kembali lihat ke ayat yang sebelumnya ya. Di ayat yang sebelumnya 169 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun." Dan di antara kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel, ada sekelompok umat ya, sekelompok orang-orang yang yahduna bil haqqi, yang mereka itu mengikuti petunjuk Allah, mengikuti petunjuk Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Yahduna bil haqq, mereka mendapatkan petunjuk dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa bihi ya'dilun, dan dengan petunjuk tersebut mereka ya'dilun, artinya mengadili, berhukum ya, mereka menerapkan hukum dengan apa yang Nabi Musa bawa daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kemarin sudah kita jelaskan, di penjelasan tafsir Ibnu Tabari dijelaskan bahwasanya kaum ini adalah salah satu daripada kaum Bani Israel yang terpecah menjadi 12 asbab, 12 kabilah begitu ya. Yang mana di situ dijelaskan mereka begitu melihat banyaknya maksiat yang telah mereka lakukan, maka mereka memohon ampun kepada Allah dan meminta agar Allah menyelamatkan mereka dari perbuatan-perbuatan zalim dan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok daripada pengikut Nabi Musa alaihissalam. Lalu mereka mohon kepada Allah dan akhirnya Allah membukakan semacam terowongan di bumi. Lalu mereka masuk ke dalam terowongan tersebut dan akhirnya berjalan dan seterusnya sehingga sampailah mereka kepada negeri yang di situ disebutkan min warai biladus Sin, yaitu di baliknya negeri Cina. Wallahu alam, kita tidak tahu di mana yang dimaksud itu. Yang penting di seberangnya negeri Cina ya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, dan di situ jelaskan, disitulah mereka kemudian akhirnya berkembang dan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan sampai hari ini mereka menjadi pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam, kita memang tidak bisa mendetailkan cerita ini karena tidak ada cerita lebih lanjut ya mengenai siapakah mereka. Berarti mereka juga orang-orang Yahudi yang beragama Islam, kan tentu begitu bisa kita pahami ya, yang mereka keturunan Bani Israel kemudian meminta ampun kepada Allah dan diselamatkan oleh Allah, dan mereka akhirnya hijrah ke negeri di balik negeri Cina dan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW pada hari ini. Ya bisa saja mereka orang-orang yang berada di negeri pecahan Rusia itu ya, yang seperti apa namanya Kazakhstan, Uzbekistan, Dagestan, yang memang banyak di antara mereka itu beragama Islam dan juga muslim-muslim yang taat ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ayat 160 Allah mengatakan wa qatta'nahum itsnatai asyrata asbatan umama. Dan kami membagi-bagi mereka, kami memecah belah mereka menjadi 12 asbat ya, asbaton umama, menjadi 12 suku-suku dan umat-umat. Jadi seperti yang pernah dulu kita jelaskan, Nabi Yakub
alaihissalam memiliki 12 orang anak, termasuk salah satu di antaranya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dari mereka lah kemudian terpecah-pecah golongan Bani Israel ini menjadi 12 golongan ya. Yang sebelum Nabi Musa menyeberang Laut Merah, ketika mereka masih berada di Mesir di bawah kekuasaan Firaun, mereka belum terpecah menjadi 12 sebetulnya ya. Memang mereka punya garis nasab, si Fulan anaknya ini, si Fulanah anaknya ini, tapi mereka belum terpecah belah, belum membentuk golongan-golongan ya. Kecuali sampai akhirnya mereka kemudian menyeberang Laut Merah dan diselamatkan dari kejaran tentara Firaun, dan kemudian mereka mengikuti Nabi Musa di Semenanjung Sinai sana. Kemudian mereka seperti yang kita ceritakan kemarin, sepeninggal Nabi Musa alaihissalam bertahannuts berkhalwat di Jabal Tursina, mereka menyembah berhala, menyembah anak sapi yang mereka buat dari emas. Kemudian sepeninggal ketika Nabi Musa datang kembali kepada mereka, dan kemudian mereka dihukum oleh Nabi Musa, mereka diazab oleh Allah. Dan kemudian kemarin juga sudah kita jelaskan, Nabi Musa mengutus 70 orang daripada kaum Bani Israel itu untuk dibawa menghadap Allah, berbicara dengan Allah, meminta ampunan atas dosa-dosa mereka yang menyembah syirik sepeninggal Nabi Musa. Lalu justru mereka ketika sampai di Jabal Tursina meminta agar Nabi Musa meminta kepada Allah agar mereka bisa melihat wajah Allah yang sesungguhnya. Dan ketika itu kemudian Allah hukum mereka dengan sebuah gempa yang sangat besar, gempa yang dahsyat yang menewaskan mereka semua. Kemudian di situ kita kemarin juga sudah jelaskan Nabi Musa berdoa kepada Allah eh, dengan sedikit eh, apa namanya, mengeluh kepada Allah ya. Kenapa Allah hancurkan yang 70 orang ini? Kenapa Allah tidak hancurkan saja ketika mereka sedang bersama-sama dengan saudara-saudara mereka lain yang melakukan kezaliman. Namun setelah itu Nabi Musa pun bertaubat kepada Allah, menyesali keluhannya dan menyatakan taubat kepada Allah. Dan seperti yang kita bahas di pekan yang lalu, meminta kepada Allah agar memberikan kepada mereka di atas dunia ini berupa kebaikan, ampunan, maghfirah, dan juga memintakan agar diberikan hasanah fil akhirah ya, itu berupa berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau kita lihat di sejarahnya, setelah itu Nabi Musa membawa kaumnya ya, membawa kaumnya dan memerintahkan kaumnya untuk masuk ke Baitul Maqdis. Namun mereka waktu itu menolak, membangkang, sampai akhirnya mereka disesatkan oleh Allah selama 40 tahun lamanya ya. Disesatkan oleh Allah selama 40 tahun, dan dalam riwayat dijelaskan dalam fase 40 tahun itulah mereka kemudian akhirnya terpecah belah menjadi 12 aliran atau 12 golongan atau 12 kabilah ya. Nah, ini yang kita bahas dalam ayat ini, wa qatta'nahum itsnatay asyrata asbata. Dan kami bagi-bagi mereka, kami pecah mereka menjadi 12 asbat ya, yang menjadi umat-umat. Asbat ini dalam bahasa Arab juga disebut dengan qabail. Dalam penjelasannya, kalau asbat itu diistilahkan untuk anak cucunya Yakub yang berasal dari Ishak ya. Ishak yang merupakan salah satu anaknya Nabi Yakub, Nabi Ibrahim maaf. Keturunan Ishak kemudian mereka disebut dengan asbat. Sedangkan keturunan Ismail mereka disebut dengan qabail ya. Jadi kalau keturunan Ismail itu adalah bangsa Arab, mereka disebut dengan qabail, yaitu kabilah-kabilah. Sedangkan keturunan Ishak dan seterusnya ke bawah, mereka disebut dengan asbat. Ya, atau juga artinya ada suku-suku ya, tapi istilahnya berbeda. Wa auhayna ila Musa, dan kami wahyukan kepada Nabi Musa, idzis tasqahu qaumuh, ketika kaumnya meminta air minum kepadanya. Jadi dalam masa 40 tahun mereka tersesat, berputar-putar di negeri Sinai tersebut, ketika mereka membangkang untuk masuk ke Al-Quds ya, ke Baitul Maqdis, maka mereka mengalami sebuah kehausan yang luar biasa. Maka tatkala itu mereka meminta kepada Nabi Musa untuk memberikan kepada mereka minuman ya. Mereka meminta minuman kepada Nabi Musa, maka saat itu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wa auhayna ila Musa, dan kami wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, idzis tasqahu qaumuh, ketika kaumnya meminta air minum kepadanya. Apa yang Allah wahyukan? Anidrib bi'asakal hajar. Hendaklah engkau memukulkan tongkatmu ke batu besar ini, batu karang yang besar ini, ya. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke batu tersebut. Nah, tentu kita masih ingat Bapak dan Ibu,
hal seperti ini atau cerita ini telah kita bahas sebelumnya ya di surah Al-Baqarah ya. Jadi kisah yang berulang sebetulnya dengan redaksi yang sedikit agak berbeda. Kita bisa lihat di penjelasan kita waktu membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 60 ya. Silakan nanti Bapak Ibu merujuk kembali rekaman, barangkali ada insya Allah waktu kita mentafsirkan ayat ini. Di situ juga Allah sudah ceritakan bagaimana kisah kaum Nabi Musa meminta minuman kepada Nabi Musa tatkala mereka sedang berada dalam kesesatan, artinya mereka tersesat ya, tidak bisa menemukan jalan keluar untuk menuju Baitul Maqdis. Fambajasat minhu ithnata asyrata aina. Maka setelah Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke batu tersebut, maka memancarlah ya, memancarlah dari batu tersebut ithnata asyrata aina, 12 mata air sebanyak jumlah kabilah mereka. Yang tadi sudah kita jelaskan mereka terpecah menjadi 12 golongan ya. Jadi Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu dan batu tersebut memancarkan air dari 12 lubang yang berbeda-beda. Dari 12 mata air ya. Qad alima kullu unasin masyrabahum. Maka pada saat itu semua orang, masing-masing kabilah, masing-masing asbab tadi, telah mengetahui di mana mereka akan minum. Jadi mereka telah dibagi-bagi, kabilah ini di sini, kabilah ini di sini, ya masing-masing telah mengetahui di mana tempat mereka minum dari 12 mata air yang berasal dari batu tersebut. Ya, qad alima kullu unasin masyrabahum. Yang sesungguhnya telah mengetahui tiap-tiap manusia, tiap-tiap kabilah yang ada dalam 12 kabilah tersebut, tempat mereka minum. Dan ini tentu bagian daripada rahmat Allah kepada Bani Israel ini ya. Di saat mereka kehausan, mereka memohon kepada Nabi Musa untuk memberikan mereka minum. Lalu Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu dan akhirnya mereka bisa minum dari pancaran air yang terdapat yang berasal dari batu tersebut. Kemudian kata Allah, wa dhallalna alaihimul ghamam, dan kami naungkan mereka dengan awan. Ini juga sudah kita bahas di ayat yang sebelumnya, di ayat surah Al-Baqarah ya, bahwasanya saat itu di saat matahari sedang terik sekali, yang bersinar sangat panas, maka Allah pun menurunkan kepada mereka semacam awan ya, al-ghamam. Jadi awannya bukan sembarang awan ya, awan yang memberikan keteduhan, awan yang lembut, awan yang eh, berhawa dingin begitu. Wa dhallalna alaihimul ghamam. Kemudian wa anzalna alaihimul manna wassalwa. Di samping Allah turunkan kepada mereka awan yang menaungi mereka dari teriknya panas matahari yang memberikan rasa sejuk dan dingin. Wa anzalna alaihimul manna wassalwa. Lalu Allah turunkan juga kepada mereka al-manna. Al-manna waktu itu sudah kita bahas, semacam minuman yang rasanya sangat manis dan lezat ya, seperti madu lah gitu ya. Allah turunkan dari langit yang bercucuran ke bumi, hinggap di pepohonan, menetes di pepohonan, di rumah-rumah mereka ya. Wa anzalna alaihimul manna. Allah turunkan kepada mereka al-manna, yaitu minuman yang lezat dan manis rasanya. Kemudian juga wassalwa. Al-manna wassalwa. As-salwa ini kalau kita lihat di buku tafsir, sudah kita jelaskan sebelumnya, semacam burung ya. Katakanlah burungnya burung puyuh. Kalau dalam bahasa Arab burungnya burung sumani namanya. Saya lihat di Google sumani itu mirip bentuknya dengan burung puyuh yang rasanya memang enak ya. Maka Allah turunkan kepada mereka dari langit minuman dan salwa, al-manna wa salwa. Minuman yang manis seperti madu dan juga burung ya, burung-burung yang siap dimakan dan disantap. Maka kata Allah, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah oleh kalian wahai Bani Israel min tayyibati ma razaqnakum, dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian, dari al-manna wa salwa tadi. Ya. Tetapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Mereka tetap ingkar kepada Nabi Musa, tetap melakukan apa namanya pengingkaran, tidak mau patuh ya, menurut kepada Nabi Musa alaihissalam, senantiasa melawan, ngeyel dan seterusnya. Maka kata Allah, wa ma zalamuna, dan sesungguhnya tidaklah mereka menganiaya kami dengan perbuatan mereka, keingkaran mereka, kefasikan dan kekufuran mereka, walakin kanu anfusahum yazlimun. Akan tetapi sesungguhnya adalah mereka diri mereka sendiri yang mereka aniaya, mereka zalimi. Jadi ketika orang-orang Yahudi, Bani Israel mengingkari Nabi Musa, mengingkari Allah, tidak mau patuh dan tunduk kepada Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kata Allah, tidaklah mereka itu menzalimi kami, melainkan sesungguhnya mereka telah menzalimi diri mereka sendiri ya. Tentu ini maksudnya juga kepada kita ya. Ketika kita sebagai manusia
ingkar kepada Allah, tidak mau patuh, tidak mau taat kepada agama Allah, maka bukan berarti kita yang menzalimi agama Allah, bukan berarti kita bahkan menzalimi Allah itu sendiri. Akan tetapi kitalah yang sedang menzalimi diri kita sendiri, di mana kita sedang memproses diri kita untuk menjadi salah satu kayu bakarnya neraka jahanam. Nauzubillah. Berarti kita ketika kita maksiat, ketika kita ingkar, tidak patuh pada agama Allah, maka sesungguhnya kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Nah, itu tentunya ayat ini adalah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang berdakwah kepada orang-orang Yahudi di Madinah, ya. Allah sebutkan itu agar orang-orang Yahudi tersebut teringat dengan apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka, kepada kakek atau nenek moyang mereka, ya. Kemudian kata kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang berikutnya, wa idz qila lahum, dan ingat jugalah, bacakan kepada mereka wahai Muhammad, kepada orang-orang Yahudi itu, tatkala qila lahum, dikatakan kepada mereka, mereka di sini tentu bukannya orang Yahudi yang hadir di Madinah, ya, tapi kepada Bani Israel yang dulu merupakan nenek moyang mereka di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan wa idz qila lahum, dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka Bani Israel, uskunu hadhil qaryah, uskunu hadhil qaryah, tinggallah di negeri ini, ya. Setelah mereka di apa namanya, melalui masa 40 tahun tersesat di Jabal Sinai tersebut, kemudian mereka akhirnya berhasil masuk ke Baitul Maqdis, ya. Maka kata Allah kepada mereka, uskunu hadhil qaryah, tinggallah kalian wahai Bani Israel di negeri ini saja, yaitu di Baitul Maqdis ini. Wa kulu minha haitsu syi'tum, dan makanlah darinya, dari apa-apa yang terdapat di Baitul Maqdis itu, apa saja, haitsu syi'tum, ya, yang di mana saja yang kalian kehendaki, berupa rezeki yang Allah berikan kepada mereka di Baitul Maqdis tersebut, baik dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan, ya, binatang ternak. Wa qulu hittah, ya, wa qulu hittah, dan katakanlah kepada mereka, katakanlah wahai Bani Israel, hittah, ucapkanlah kalimat hittah. Ya, sudah kita jelaskan juga sebelumnya, ya, di surah Al-Baqarah, di mana ketika Nabi Musa membawa Bani Israel ini untuk masuk ke negeri Baitul Maqdis, mereka diperintahkan untuk masuk dalam keadaan ruku dan sujud, ya. Mereka diperintahkan untuk masuk dalam keadaan sujud, tapi sujud di sini tentu maksudnya bukan berarti sujud meletakkan kepala ke bawah. Karena bagaimana mungkin kita membayangkan orang lagi sujud terus berjalan, ya. Di situ dijelaskan sujud dalam artian sedang merendahkan diri mereka, menundukkan wajah mereka, ya, sujud ruku lah mungkin barangkali, ya, tidak sujud ke tanah. Maka sambil dalam keadaan tersebut, dalam keadaan ruku mendekati sujud, maka mereka diperintahkan oleh Nabi Musa untuk mengucapkan kalimat hittah, 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 ya. Hittah itu semacam kalimat astaghfirullahalazim bagi kita, ya. Jadi kalau dulu Bani Israel meminta ampun kepada Allah, mereka mengucapkan kalimat hittah. Hittah, hittah itu berarti gugurlah, ya. Kami memohon pengguguran dosa, begitu. Semacam istighfar kalau di kita, ya, astaghfirullahalazim. Wadkhulul baba sujada, dan masukilah pintu Baitul Maqdis itu dengan bersujud, ya. Bersujud di sini tadi sudah kita jelaskan bukan berarti sujud seperti sujudnya sholat, ya, tapi dialah menundukkan tubuh seperti orang ruku atau mendekati sujud. Naghfir lakum khati'atikum, maka niscaya dengan demikian, dengan kalian masuk ke Baitul Maqdis seraya bersujud merendahkan diri kepada Allah dan mengucapkan kalimat hittah, hittah atau istighfar, maka kata Allah, naghfir lakum khati'atikum, maka niscaya kami akan ampuni, akan kami maafkan semua kesalahan-kesalahan kalian, sanazidul muhsinin, dan bahkan akan kami tambah imbalan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik, ya. Nah, itu tentunya tadi sudah kita jelaskan, ini diulang kembali dalam ayat ini, meskipun sebelumnya di surah Al-Baqarah telah dibahas, ya, tentunya di antara asrar atau rahasia kemukjizatan Al-Qur'an bahwasanya cerita itu kembali berulang, ya. Meskipun dalam redaksi yang berbeda, agar kita tidak lupa dengan apa yang telah kita dapatkan dari ilmu-ilmu dan hikmah di kesempatan sebelumnya. Karena antara Al-Baqarah dengan Al-A'raf ini tentu sudah jauh, ya. Meskipun di surat-surat yang sebelumnya juga telah diulang kembali cerita Nabi Musa, tapi agar kita terus menghadirkan ibrah, menghadirkan hikmah daripada cerita tentang bagaimana Bani Israel dengan Nabi Musa ini.
Ceritanya sama tetapi redaksinya sedikit berbeda-beda ya. Dan ini termasuk salah satu mukjizat Al-Qur'an yang tidak monoton ya, yang tidak membosankan. Maka kelanjutan daripada kisah ini yang diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan seterusnya Nabi Muhammad menceritakan kepada orang-orang Yahudi di Madinah apa yang mereka lakukan Bani Israel tersebut ya. Fabaddala alladhina zalamu minhum qawlan ghaira alladhi qila lahum. Maka menggantilah orang-orang yang zalim di antara mereka dengan perkataan yang berbeda atau selain yang dikatakan kepada mereka. Mereka diminta untuk mengucapkan kalimat hintah ya. Tetapi justru mereka ucapkan kalimat yang lain, bukan hintah ya. Waktu itu kita pernah membahas ya, saya lupa kalimat hintah mereka rubah dengan kalimat yang lain ya, bukan hintah tapi mirip tapi artinya berbeda sama sekali. Nah, ini salah satu bentuk eh, kebangkangan, kesombongan orang-orang Bani Israel ini. Diberikan petunjuk oleh nabinya, ucapkan kalimat hintah, istighfar, maka kalian akan diampuni oleh Allah. Lalu mereka dengan sombong ya eh, dan jumawa begitu, mereka merubah kalimat tersebut sehingga tentu akhirnya tidak menjadi sebuah ketaatan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Fabaddala alladziina zalamu minhum qawlan, maka merubahlah orang-orang yang zalim di antara mereka perkataan yang selain daripada yang dikatakan kepada mereka, yaitu kalimat hintah tadi. Ya, fa arsalna alaihim rijza, maka tentu Allah menjadi murka akibat kedurhakaan mereka ini. Fa arsalna alaihim rijza, maka kami turunkan kepada mereka azab. Allah azablah orang-orang Yahudi ini minas sama. Allah turunkan kepada mereka azab dari langit bima kanu yazlimun, dengan apa-apa yang mereka zalimi ya, akibat kezaliman yang mereka lakukan, akibat kedurhakaan yang mereka lakukan. Jadi ini tentu Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada Bani Israel yang ada di Madinah, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, tentang bagaimana dulu Allah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada nenek moyang mereka, Bani Israel di zaman Nabi Musa, tetapi mereka ingkar ya, mereka membangkang, mereka merubah apa yang Allah perintahkan kepada mereka dengan perkataan yang lain, lalu akhirnya Allah hancurkan mereka, Allah binasakan mereka akibat kezaliman mereka itu sendiri. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kembali orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri. Dan tanya pula kepada mereka wahai Muhammad. Mereka di sini adalah orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Tentang sebuah kampung, sebuah negeri yang lokasinya pada waktu itu berada di dekat laut, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW memerintahkan orang-orang Yahudi ini untuk mengingat tentang cerita yang dulu dialami oleh nenek moyang mereka di sebuah negeri yang terletak di dekat laut. Kalau kita baca di buku tafsir, negeri di sini yaitu negeri Ailah namanya ya, negeri Ailah yang terdapat antara Mesir dan kota Madinah. Kira-kira di sekitar Madian ya, di sekitar kota Madain yang sekarang sedang dibangun atau sudah dibangun sebuah lokasi pariwisata yang sangat mewah ya di negeri Madain, Madain Saleh yang terletak antara Madinah dan Mesir. Idh ya'duna fis sabti, yang mana di sana pada waktu itu mereka melanggar pada hari Sabtu. Ya, mereka waktu itu orang-orang Yahudi ini Bapak dan Ibu seperti telah kita jelaskan sebelumnya, di antara syariat mereka pada waktu itu adalah mereka harus mensucikan hari Sabtu. Di hari Sabtu mereka harus beribadah kepada Allah, bahkan tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh memancing ya. Tidak boleh bernelayan, tidak boleh menangkap ikan di lautan. Itu syariat mereka pada waktu itu. Ya, maka kata Allah, ingatlah dan tanyakan kepada mereka tentang cerita sebuah kampung yang terletak di pinggir laut, yang mana pada waktu itu mereka melanggar ketentuan yang Allah tetapkan pada hari Sabtu. Ya, apa bentuk pelanggaran mereka? Idh ta'tihim hitanuhum yaumas sabtihim, tatkala waktu itu datang kepada mereka ikan-ikan mereka pada hari Sabtu. Syurra'an, ya, dengan banyak sekali di permukaan air. Wa yauma la yasbitun la ta'tihim. Tapi sebaliknya, di hari yang mereka
di hari yang bukan hari Sabtu, maka justru ikan-ikan tersebut tidak datang kepada mereka. Jadi ini eh, ringkasan daripada cerita yang telah kita bahas di ayat sebelumnya, di mana seperti kita ingat orang-orang Yahudi ini Bapak dan Ibu dilarang untuk keluar rumah di hari Sabtu, ya. Karena memang syariat Allah berikan kepada mereka untuk mensucikan hari Sabtu sebagaimana kita diberikan hari Jumat oleh Allah, ya. Nah, mereka diuji iman mereka oleh Allah. Diuji mereka oleh Allah, justru di hari Sabtu yang dilarang tersebut, Allah datangkan ikan-ikan yang sangat banyak di lautan. Ya, dan mereka memang gemar apa namanya? eh, memburu ikan, ya, nelayan lah begitu. Nah, Allah uji mereka justru di hari Sabtu tersebut, ikan-ikan tersebut sangat banyak datang ke permukaan laut, dan justru di hari-hari selain itu, hari Senin atau hari Ahad sampai hari Jumat, di saat mereka bebas, ya, keluar rumah untuk bernelayan, justru tidak ada ikan sama sekali. Maka apa yang mereka lakukan? Eh, Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah Allah uji mereka akibat kefasikan yang mereka lakukan. Kita masih ingat, ya, apa yang mereka lakukan? Mereka melanggar perintah Allah ini, tapi dengan cara yang sangat cerdik, ya. Mereka memang tidak keluar rumah, tidak pergi ke pinggir pantai untuk apa namanya menjala ikan, tetapi yang mereka lakukan adalah mereka buat semacam aliran air, ya, dari laut. Mereka buat semacam parit dan mereka alirkan ke rumah mereka, ke rumah-rumah mereka. Sehingga akhirnya ikan-ikan tersebut tentu datang ke rumah-rumah mereka masing dan situ mereka tangkap ini. Ya, ya, padahal sudah dilarang oleh Allah hari Sabtu tidak boleh memancing, tidak boleh memukat ikan, ya, tidak boleh bernelayan. Tapi mereka melanggarnya dengan suatu cara yang sangat cerdik dan licik. Mereka gali parit-parit dari laut ke rumah-rumah mereka sehingga akhirnya ikan-ikan tersebut masuk ke rumah-rumah mereka dan mereka tetap memancing, mereka tetap menangkap ikan, ya. Nah, ini tentu bisa kita bayangkan bagaimana eh, ngeyelnya atau bagaimana ingkarnya umat Bani Israel ini terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, sebentar Bapak Ibu, ya. Mohon izin sebentar. Ya, ternyata telah selesai, ya. Kita sudah selesai mentadabburi ayat terakhir yang kita baca pada pagi hari ini, ayat 163. Jadi ini masih kisah tentang Nabi Musa, Bapak dan Ibu, ya. Tentang bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ketika didakwahi oleh Rasulullah SAW, maka beliau menceritakan kembali apa yang dulu dilakukan dan dialami oleh nenek moyang mereka, bangsa Yahudi, Bani Israel di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Yang tentu ini juga salah satu bentuk mukjizat kenabian Nabi Muhammad SAW, ya. Di mana Nabi Muhammad SAW mampu menceritakan secara detail dan terperinci, padahal beliau seorang yang ummi, ya, yang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, dan juga tidak terlihat banyak berguru begitu, tidak berguru kepada banyak orang, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui firman-firman Allah ini, Al-Quran, mampu menceritakan secara detail apa yang dulu dilakukan dan dialami oleh pendahulu-pendahulu orang Yahudi ini, Bani Israel, ya. Dengan sangat detail tentang bagaimana dulu ingkarnya nenek moyang mereka pada Nabi Musa alaihissalam. Bapak dan Ibu rahimakumullah, barangkali hari ini yang bisa kita sampaikan, ya, masih kelanjutan daripada kisah Nabi Musa, dan kebetulan ayat-ayat ini sebetulnya telah pernah kita bahas di surah Al-Baqarah sebelumnya, ya, secara detail, dan sekarang berulang kembali, maka mudah-mudahan bisa mengingatkan kita kembali, merefresh kembali apa yang telah kita pernah bahas tentang cerita Nabi Musa bersama umatnya yang sebelumnya. Yang tentu ibrah yang bisa kita ambil adalah maka kita sebagai umat harus senantiasa patuh kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, mengucapkan sami'na wa ata'na, bukan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam yang mengatakan sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi sorry to say kami bermaksiat, kami mengingkarinya, ya. Kami tidak mau patuh, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan begitu banyak nikmat kebaikan kepada mereka, mulai daripada mereka diselamatkan dari Firaun, ya,
dibebaskan daripada kejaran tentara Firaun dengan dibelahnya Laut Merah dan mereka selamat sampai ke seberang. Kemudian Allah turunkan kepada mereka awan. Allah berikan kepada mereka air minum dari batu yang memancar darinya 12 mata air. Allah turunkan kepada mereka dari langit apa namanya? Al-manna wassalwa. Tapi bahkan Allah perintahkan kepada mereka untuk menahan diri supaya tidak keluar dari Sabtu, namun mereka tetap ingkar dan melakukan berbagai macam hilah ya, hilah apa namanya? Tipu daya untuk bagaimana supaya bisa mengikuti hawa nafsu mereka. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan ibrah bagi kita semua dan menambah ilmu dan wawasan kita. Terima kasih dan saya mohon maaf atas kekurangan penyampaian, salah khilaf ucapan dan perkataan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.